Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Mulki Akbar. Saya di sini akan mengerjakan tugas satu dari mata kuliah struktur data. Pada tugas satu ini ada 5 soal yang harus dikerjakan dan juga harus menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan compiler yaitu program bernama Apache NetBeans sebagai IDE-nya untuk menjalankan program dengan bahasa Java. Baik, di sini saya membuat project yang namanya itu tugas satu, ya, package tugas satu. Kemudian saya juga mengimport library dari java.util yaitu ada fungsi method array dan juga linked list karena di soal itu ada yang menggunakan array dan juga linked list kebetulan. Kemudian saya tulis nama saya di sini beserta NIM dan juga prodi supaya menunjukkan bahwasannya file program ini saya sendiri yang sudah membuatnya. Kemudian public class tugas ini adalah membuat kelas utama yaitu yang bernama tugas satu. Kemudian public study void main string args ini adalah metode utama yang akan dijalankan program di dalam isinya itu akan dijalankan dari atas sampai bawah. Kemudian ini soal nomor satu, yaitu membuat deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Caranya adalah dengan menyebutkan dulu tipe datanya, float, kemudian baru nama variabel itu, yaitu ada struktur baris. Karena nanti kita akan coba tampilkan eh, datanya, di sini saya isi variabelnya itu dengan 0,75F. Kenapa F? Di belakangnya itu menunjukkan bahwasannya ini ada tipe data float, yaitu dengan isian angka desimal. Sistem out.print ini untuk menunjukkan ke layar, yaitu isinya adalah variabel yang telah dibuat struktur baris. Itu nomor satu. Kemudian ini untuk nomor dua, yaitu membuat deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Caranya adalah ditulis dulu tipe datanya string. Nah, string ini beda dengan tipe data yang lain, jadi ditulisnya harus dengan huruf besar di depannya. Kemudian nama variabelnya yaitu susunan kata baru dan isi dari variabelnya itu. Karena ini adalah tipe data string, jadi bisa isinya adalah karakter. Eh, Kemudian cara mengisinya dengan petik dua. Kemudian sistem out.println kita keluarkan ke layar dari variabel yang telah kita buat. Itu soal nomor 2. Soal nomor 3, buat deklarasi array satu dimensi dengan nama 8 angka, tipe datanya integer yang berisi angka sekian. Caranya adalah kita tulis dulu tipe datanya integer, kemudian kurung buka, kurung tutup kotak. Ini menunjukkan bahwasannya tipe data integer ini adalah variabel dari array. Jadi array itu caranya itu adalah dengan menuliskan ini kurung kotak buka dan tutup. Kemudian nama variabel arraynya 8 angka sama dengan new integer, kemudian kurung buka kurung tutup dan isinya 8. Artinya ada 8 angka yang diisikan. Ini cara untuk mendeklarasikannya. Kemudian cara untuk menginputkannya yaitu adalah 8 angka ya, nama variabelnya, kemudian kurung buka kurung tutup, baru ini angka indeks. Jadi kalau array itu pasti mulainya dari indeks ke 0. Jadi ada 8 yang bisa diinputkan di variabel. Nah, kemudian deklarasinya adalah dari indeks 0 berarti sampai indeks ke-7. Nah, karena ini integer, diisikannya tanpa kutip. Sama dengan 10 diisikan 12, indeks kedua isikan 18, sampai seterusnya sampai indeks ke-7. Ini cara mendeklarasikan dan menginputkan nilai ke variabel
array. Ini ini ada cara yang kedua juga bisa. Ini saya beri komen, yaitu untuk mendeklarasikan array secara ringkas. Jadi setelah eh, integer tipe data kemudian 8 angka, baru di sini ada kurung buka kurung tutup yang menunjukkan ini ada array satu dimensi sama dengan kurawal buka baru isiannya 8 nilai yang diisi kemudian kurung tutup. Ini juga bisa. Terakhir semikolon. Kemudian system.out.print list data array satu dimensi, kita keluarkan list data arraynya, kemudian kita pakai kode pengulangan for integer i sama dengan 0, dimulai dari eh, indeks ke 0, kemudian diulang sampai batasnya adalah i lebih eh, kecil daripada 8 angka dot length. Ini artinya dijalankan terus sampai mencapai selama variabel i ini lebih kecil dibandingkan panjang variabel 8 angka. Kemudian setelah pengulangan selesai, i plus plus i ditambah terus ya. Isi dari pengulangan ini adalah dikeluarkan sistem out.print yaitu elemen ke berapa, kemudian variabel i-nya itu sendiri dan juga variabel 8 angka dari indeks ke berapa. Jadi ini akan mengulang-ulang terus sampai eh, i ini bertambah terus dan juga tidak lebih besar apa namanya dari lengthnya 8 angka. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, kita membuat deklarasi array 2 dimensi dengan nama 2 angka, tipe datanya string yang terdiri dari 3 baris dan juga tidak kolom. Isi baris dan kolomnya angka-angka sekian. Caranya yaitu adalah kita deklarasikan dulu tipe datanya yaitu string. Nah, bedanya dengan satu dimensi, kalau dua dimensi berarti kurawal buka kurawal tutupnya itu dua. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ini adalah array dua dimensi. Kemudian nama arraynya dua angka sama dengan new string. Nah, ini yang akan mendeklarasikan jumlahnya, yaitu tipe datanya disebutkan lagi string dan juga jumlah eh, baris dan jumlah kolom 33. Kemudian ini cara untuk mengisi nilai pada array dua dimensi. Itu caranya dengan nama arraynya, kemudian baris 0, kolom 0. Maksudnya ya baris pertama, kolom pertama. Jadi indeks 00. Indeks 00 itu adalah baris pertama, kolom pertama diisi 2. Kemudian indeks 01 ini baris pertama kolom kolom kedua maksudnya. Ini baris pertama kolom ketiga. Sampai seterusnya. Indeks 10, indeks 11, indeks 12, dan juga indeks 20, 21, dan 22. Diisikan dengan nilai. Karena ini string berarti pakai kutip 2. Atau cara untuk mendeklarasikan secara singkat juga bisa seperti ini, yaitu tipe data string, kemudian nama arraynya 2 angka, kemudian kurung kurawalnya 2 kali. Ini menunjukkan 2 dimensi sama dengan kurawal buka, nanti kurawal tutup paling bawah. Nah, ini untuk baris pertama, kurawal buka kutip 246, koma, kurawal lagi 8, 10, 12. Ini cara singkat untuk mendeklarasikan sekaligus mengisi nilai pada tipe apa namanya array dua dimensi. Selanjutnya kita akan tampilkan ke layar sistem out.print, kemudian pakai pengulangan for seperti tadi integer 0, kemudian selama i ini lebih kecil dari panjangnya variabel array dua angka, ya tadi 33 ya, length-nya kemudian i plus plus sistem out.print dimunculkanlah arraynya ke layar ya, dua angka tadi yang dua dimensi. Kemudian nomor 5, buatlah deklarasi link list dengan nama urutan list angka yang memiliki list 15, 28, dan sekian. Caranya adalah tipe datanya, yaitu tipe data apa namanya, dengan link list, kemudian tipe datanya integer, namanya
variabelnya tadi urutan list angka, sebenarnya new linked list. Ini bedanya yaitu adalah tanda untuk menunjukkan bahwa itu linked list adalah seperti ini. Jadi tanda lebih kecil lebih besar, kemudian kurung buka kurung tutup. Ini cara untuk menginput ke nilai ke tipe data linked list yaitu dengan cara nama variabelnya urutan list angka titik add ya ditambahkan kurang tutup karena ini integer tidak pakai kutip 11 kemudian selanjutnya 28 33 47 dan 59. Nah, ini cara menampilkan ke layar system.out.print yaitu langsung variabel nama variabel dari list itu ditulis. Kemudian kita akan coba jalankan dengan cara ini run project diklik atau enggak pakai keyboard F6. Ini build-nya sukses. Kalau build sukses akan muncul seperti ini build itu. Tapi kalau build-nya gagal, coba kita salah satu kita errorkan ya ini. Coba ini tidak pakai semikolon ya. Kita coba run. Nah, ini build-nya jadi failure gagal karena ada kesalahan. Nah, biasanya di program Apache Netbook ini diberitahu mana error yang errornya. Nah, contohnya ini ada satu error, ternyata oh ini semikolonnya tidak ada, titik komanya tidak ada. Atau di sini juga bisa kelihatan ya, kalau misalnya ada yang merah, oh ini ada merah, ternyata apa namanya semikolon expected. Ini harus pakai titik koma. Putaran lagi, berhasil. Kita lihat dari nomor satu. Ini yang nomor satu keluar yaitu variabel struktur struktur baris barusan tipe datanya float keluar ya nilainya 0,75. Kemudian yang kedua pemrograman struktur data Java yaitu bertip eh, tadi ya tipe datanya string yang ini gue keluar. Kemudian yang ketiga itu array satu dimensi ya. List data array satu dimensi ini juga keluar ya. Elemen ke nolnya berapa, ke satunya berapa, keduanya berapa. Ya ada 8 angka tapi indeks ke 0 sampai ke 7-nya kita tampilkan. Kemudian yang keempat itu membuat array dua dimensi. Nah, ini array dua dimensi. Jadi baris pertama berisi berapa? 2 4 6. Kemudian baris kedua 8 10 12. Baris ketiga array dua dimensi. Dan juga kita munculkan yang nomor 5 adalah linguist urutan angka tadi. Ini 15 28 33 47 9. Demikian tugas satu dari mata kuliah struktur data yang saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.